Kalau sekarang barangkali kita sebut Baduy, kalau dari segi wilayah udah nggak ada, Pak. Orang Baduy di Indonesia juga barangkali mereka lebih sopan bahasanya dan lebih pendiam begitu. Tapi Baduy kita ini bukan wilayah. Baduy yang masih ada di kita ini adalah mental. Lah masih banyak juga orang-orang yang punya pendidikan tapi bahasanya kasar. Bahkan orang yang tidak berpendidikan pun dia bahasanya lebih halus. Maka Baduy sekarang itu masih ada, dan ini orang belum tersentuh agama dan belum tersentuh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah, mari kita saksikan. Ayo, kembali ke masjid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Qail Walladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi sultanih arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu tibbul qulubi wa dawa'uha wa afiyatul abdani wa shifa'uha wa nurul absari wa diya'uha sallallahu alaihi wasallam. Qala an nafsihi ma min syai'in athqala fi mizanil mu'min yawmal qiyamah min khuluqin hasan wa inna allaha yubghidul fahishal badhi. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah siang hari ini sama-sama kita bisa melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan kewajiban kita salat Jumat. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam juga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya di yaumul qiyamah nanti semuanya termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dari atas mimbar yang mulia ini Al-Faqir berwasiat untuk pribadi dan umumnya untuk kita sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bekal takwa yang kita persiapkan ini paling tidak cukup pada suatu saat nanti kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sekarang sudah masuk bulan Rabiul Awal. Tapi Al-Khatib masih ingin menyampaikan sekilas yang terkait dengan riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada habis-habisnya kalau kita membicarakan tentang sosok yang paling mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari berbagai sisinya. Yang pertama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu total berdakwahnya 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 23 tahun mendakwahkan Islam, satu jazirah Arab masuk Islam. Ini sebuah prestasi yang luar biasa, Pak. Tokoh mana coba yang bisa mengislamkan orang sebegitu besar, sebegitu banyak?
Tokoh siapa yang bisa membawa atau mendakwahkan orang sehingga masuk Islam begitu besar jumlahnya kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini muhasabah aja sedikit bagi kita. Barangkali kita nggak perlu nih, atau bukan nggak perlu, orang masuk Islam melalui kita mungkin rada sulit. Tapi dari diri kita ini bisa mengajak orang untuk melakukan kebaikan, udah sebuah prestasi bagi kita, Pak. Berapa banyak orang yang gara-gara ucapan kita mereka tersadar menjadi orang baik. Berapa banyak dari perilaku kita yang kita lakukan ini orang terinspirasi melakukan kebaikan gara-gara kita. Itu dulu deh. Gak sampai orang non muslim sampai masuk ke Islam. Kalau itu sudah bisa dilakukan sangat baik sekali. Nah, karena itu maka keteladanan yang paripurna dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mari kita tiru, mari kita contoh sebisa yang bisa kita laksanakan mengajak orang pada kebaikan itu. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Keberhasilan Rasul itu pasti karena didasari oleh banyak faktor. Di samping memang beliau menerima wahyu dari Allah, tapi memang beliau juga adalah manusia yang sangat cerdas begitu. Kecerdasan Rasulullah di atas kecerdasan semua orang. Maka ada salah satu ulama, ini ulama juga cerdas sekali, Ibnul Jauzi. Itu nasabnya kalau diurut-urut itu sampai ke Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau mengarang lebih daripada 400 kitab. Sangat cerdas dan sangat produktif sekali. Kalau beliau sedang mengadakan pengajian itu berbondong-bondong orang mengikuti pengajiannya dan banyak yang tersadarkan karena beliau. Nah, salah satu buku yang dikarang itu namanya Kitab Akhbarul Azkiya, yang menjelaskan di situ tentang kecerdasan makhluk atau hamba-hambanya Allah dan menempatkan Rasulullah atau para nabi di urutan pertama. Karena memang luar biasa kecerdasan Rasulullah itu yang dimilikinya itu tidak hanya kecerdasan intelektual, tapi kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual juga. Maka wajar 23 tahun berdakwah beliau telah mengislamkan satu jazirah Arab itu. Nah, memang di samping kecerdasan yang Rasulullah miliki itu ada kata kuncinya juga memang kelemah lembutan. Seperti yang disampaikan dalam ayat surat Ali Imran ayat 159 tadi itu, dan juga kuncinya juga adalah kesabaran. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Karena itu maka dalam kesempatan khutbah yang singkat ini Al-Khatib ingin menyampaikan sekelumit kisah Rasulullah dalam mengimplementasikan dakwahnya, sekaligus juga menjelaskan secara tersirat kecerdasan yang beliau miliki dalam melakukan dakwahnya itu, sehingga target dakwahnya itu bisa berhasil, yaitu kepada orang-orang Baduy. Orang Baduy itu dalam bahasa Arab disebutnya Al-A'rab. Al-A'rab. Sebelum mereka mengenal Islam, itu merupakan salah satu tokoh yang menjadi musuhnya Rasulullah. Satu kafir Quraisy, kedua Yahudi, ketiga adalah orang Baduy itu. Orang Baduy itu disebut Sukanul Badiyah, orang pelosok yang jauh dari perkotaan. Mereka nggak kenal itu dengan pendidikan, nggak kenal itu sopan santun, bahasanya kasar. Karena bergaulnya memang dengan alam sekitar, bergaulnya dengan binatang dan seterusnya. Jadi nyaris tidak ada yang mengajarkan dan mendidik mereka tentang ilmu agama, apalagi sebelum kenalnya Rasulullah SAW dan dunia pendidikan. Makanya ngomongnya kasar, Pak. Bahasanya sangat kasar, perilakunya sangat kasar. Mungkin kalau orang itu ada di sini dalam kondisi seperti itu, mungkin kita juga bisa kena terpancing galaga ulahnya yang tidak sopan gitu. Itu orang Baduy. Ini juga salah satu dari targetnya Rasulullah untuk mereka menerima dakwahnya. Ada beberapa hadis yang bisa kita pelajari. Yang pertama dari sahabat Anas bin Malik. An Anas bin Malik qala bainama nahnu fil masjid ma'a Rasulillah idh jaa'a a'rabiyyun faqama yabulu fil masjid. Faqala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mah qala Rasulullah la tazramuhu wada'uhu. Jadi kata sahabat Anas bin Malik, ada salah seorang ketika Rasul sedang berada di sebuah masjid berduduk-duduk begitu, tapi duduknya bukannya ngobrol santai, tapi membahas tentang ilmu. Tiba-tiba datanglah seorang Baduy
Datang dia ke masjid mencari pinggir masjid, kemudian dia kencing di situ. Sahabat yang begitu ngelihat perilaku orang Badui itu hampir berdiri semua, dan kebayang deh kalau kita nggak kenal dan kita nggak memiliki kecerdasan atau dalam melakukan dakwahnya semuanya ingin yaqtatuluna dzarban, dipukulin kali itu orang. Tapi apa kata Rasul? La tazramuhu da'uhu. Kata Nabi, tenang-tenang semuanya. Jangan ada yang bergerak, jangan ada yang berdiri. Biarkan dia menuntaskan kencingnya, kata Rasul. Da'uhu, biarkan saja. Coba Pak. Ini sekali lagi meskipun di kondisi sekarang ini seperti itu, saya pikir meskipun mungkin barangkali kiainya itu bisa jadi bereaksi yang berlebihan juga. Tapi Rasul menahan itu supaya nggak terjadi. Kita bisa bayangkan orang lagi kencing enak-enak kemudian disuruh berhenti, itu sakit Pak, bisa jadi itu. Kali itu Rasul la tazramuhu, disuruh tahan, biarin dia kencing, habisin, biarin. Nah ini para sahabat kan bingung, Masya Allah, ini masjid dikencingin. Kemudian Nabi juga ketika melihat itu orang kencing disuruh berhenti kagak boleh. Begitu. Maka ketika itu Rasul mengatakan qala fatarakuhu hatta bala. Kemudian ditinggalkannya sampai dia ngencing selesai. Tsumma inna Rasulullah SAW da'a faqala lahu. Kemudian habis ngencing dipanggil oleh Rasul. Inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul. Kata Nabi, habis dia ngencing selesai dipanggil itu orang Badui. Kalau bahasa kita Pak, Mas, sini deh. Ini masjid bukan tempat kamu kencing. Ini masjid nih, kata Rasul, walal qazar, dan juga bukan tempat buang air. Innama hiya li dzikrillahi wa salat wa qiraatil Qur'an. Ini masjid nih tempat ibadah. Tempat orang salat, zikir, baca Quran. Dijelasin sama Nabi, pastinya dengan nada yang menenangkan begitu. Qala fa amara rajulan minal qaumi faja'a bidalwin min ma'in fashannahu alaihi. Kemudian menyuruh orang Rasul untuk disiram air kencingnya itu. Nah, masih dalam rangkaian riwayat ini juga dalam hadis Ibnu Abbas, Rasulullah SAW anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala lil Arabi ma hamalaka ala ambulta fil masjid. Nabi pada saat itu melakukan dialog juga kepada orang Badui itu, emang yang bikin kamu langsung pengen ngencing di situ apa sih sebetulnya? Ditanya sama Rasul. Kemudian kata awalasta birajulin muslim, apakah kamu bukan orang Islam? Kemudian kata orang Badui itu, wallazi ba'atsaka bil haqqi ma zanantuhu wa hadhihi sa'adat illa syai'an wahida. Demi Allah, kata orang Badui itu dengan segala keluhannya dia mengatakan, saya menyangka semua tanah itu sama aja. Coba Pak, jadi masjid, lapangan, apapun yang ada didirikan bangunan di situ dengan tanah lapang dianggap sama. Ini orang Badui kadang tempatnya itu di lapangan. Begitu. Maka ketika dia ngencing di situ, Nabi udah menduga nih, wah ini orang kagak punya ilmu. Dan ternyata betul, orang begini ini karena nggak punya ilmu. Maka orang yang nggak punya ilmu itu bukan kita gaplok, bukan kita pukulin, bukan kita bunuh, tapi kita panggil dengan pendidikan itu. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau sekarang barangkali kita sebut Badui, kalau dari segi wilayah udah nggak ada Pak. Orang Badui di Indonesia juga barangkali mereka lebih sopan bahasanya dan lebih pendiam begitu. Tapi Badui kita ini bukan wilayah. Badui yang masih ada di kita ini adalah mental. Lah masih banyak juga orang-orang yang punya pendidikan tapi bahasanya kasar. Bahkan orang yang tidak berpendidikan pun dia bahasanya lebih halus. Maka Badui-Badui sekarang itu masih ada. Dan ini orang belum tersentuh agama dan belum tersentuh akhlak yang mulia itu. Ini pelajaran bagi kita hadirin jamaah sekalian. Kemudian yang kedua, ini riwayat juga yang dari hadis Anas bin Malik. Kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdun najraniyun ghalizul hasyah. Jadi Nabi berjalan bersama sahabat Anas bin Malik. Tiba-tiba Nabi itu pakai gamis dari Najran. Najran adalah salah satu kota di daerah Yaman. Kemudian pada saat dia menggunakan pakaian itu Pak adrakahu Arabiyun, ketemu sama orang Badui ini. Pajabbazahu biridaihi jubzatan syadidah. Begitu baru ketemu orang Badui, ketemu Rasulullah yang sedang berjalan sama Anas bin Malik itu, disentak, ditarik itu jubahnya itu. Min siddati wa qad atharat biha hasyatul burdi min siddati jubdati. Jadi saking kencengnya disentak, ditarik jubahnya Rasulullah SAW itu sampai bahasa kita baret Pak. Karena gamisnya itu terbuat dari bahan yang sangat kasar itu.
Tsumma qala, kemudian dia berkata, "Ya Muhammad, murli min malillahi alladhi 'indak." Faltafata ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tsumma dhahaka, tsumma amara lahu bi'ata. Nabi disentak itu jubahnya, tapi apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi tersenyum, menoleh kepadanya dan memenuhi apa yang dia pinta. Jadi begitu Rasulullah menoleh, itu orang Badui bilang, "Hai Muhammad, tolong suruh orang untuk kasih uang kepada saya yang dititipkan Allah kepada kamu itu." Jadi dia berpikir bahwa yang disebut Nabi itu adalah orang yang dititipi uang, kemudian uangnya banyak dan disebarkan kepada umatnya. Dia berpikirnya begitu. Orang Badui itu, Masya Allah. Tapi apa yang dilakukan Nabi? Wah, kita jangankan orang Badui, Pak, orang biasa juga kalau nyentak pakaian kita langsung bereaksi. Tapi tidak demikian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Malah Nabi memberikan sesuatu kepadanya. Masih dalam riwayat yang agak sama nih. Jadi begitu ketemu oleh salah seorang Badui, kemudian orang Badui itu berkata, "Hai Muhammad, tolong berikan uang pada saya." Akhirnya yang dilakukan oleh Nabi, dia bilang bahwa saya nggak punya uang, saya punyanya kambing. Ya udah, nggak apa-apa deh, kasih saya kambing. Mau engkau kasih berapa saya kambing itu? Nabi menunjuki tempat gembala kambingnya. Nih, tempat kambing-kambing saya, silakan bawa semua. Kamu jangan bercanda Muhammad, saya nggak butuh semuanya, saya butuh sebagiannya saja. Tidak, kamu bawa semuanya. Jadi Rasul hadirnya sekalian, ketika melihat orang ini berlaku tidak sopan seperti ini, tapi ada kecerdasan dan keberanian yang luar biasa. Diperhatikan oleh Rasul sosok Badui ini, dan ternyata Nabi menganalisa, ini orang nggak mungkin ngucap begini kalau dia bukan sesuatu di kampungnya. Ini jangan-jangan ini adalah pimpinan di tempat Baduinya. Akhirnya Rasulullah SAW mengikhlaskan itu kambing untuk dibawa sama orang Badui. Akhirnya dibawa semua itu kambing. Begitu kambing dibawa semua, nyampe ke pelosok tempat dia tinggal, kemudian dia berkata kepada orang-orang yang di tempatnya itu, "Wahai saudara-saudara semuanya, kita masuk Islam semuanya. Mari semuanya kita masuk Islam." Kenapa? Saya baru pertama kali ketemu Muhammad langsung dikasih kambing 100. Ini baru ketemu langsung dikasih kambing 100. Apa yang terjadi hadirin jamaah sekalian? Rasulullah mengorbankan kambing yang barangkali kalau ukuran disamakan dengan materi nggak seberapa banyak. Tapi orang satu Badui itu masuk Islam semua gara-gara perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kecerdasan, dan kita tidak memiliki ini. Kita dalam berdakwah kadang-kadang selalu menggunakan emosi kita. Lupa menggunakan kecerdasan bagaimana kita mempergauli orang yang seperti ini, seperti itu dan seterusnya. Maka yang terjadi kita dakwah kadang kita dibenci orang, Pak. Kita dakwah kadang-kadang ditinggal orang gara-gara perilaku kita barangkali yang tidak meneladankan. Hadirin sekalian rahimahullah, menutup khutbah yang singkat ini, Al-Khatib ingin menyampaikan sebuah renungan barangkali masih terkait dengan sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita, Pak, zaman sekarang ini mau kiainya kek, mau umatnya kek, mau pejabat kek, mau siapapun, profesi apapun kita, ada keluhan sedikit itu mudah sekali kita untuk mengeluh, curhat di mana-mana. Di media sosial begitu. Ada masalah sedikit kita tulis di media sosial, kita sebar. Orang lain tahu semuanya itu keluh kesah kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita tahu semua sejarahnya. Dicaci maki, ditimpah kotoran, diludahi, dibilang orang majnun, dibilang orang gila, dibilang tukang sihir. Nabi pernah curhat tidak? Ada enggak hadis yang menyatakan, "Wahai Abu Bakar, wahai Umar, ini saya diludahi nih mana orang ini. Wahai Ali, ini saya dikatain orang gila ini." Belum pernah, Pak, kita, baik di Al-Quran maupun di Al-Hadis, curhatan Rasulullah itu. Tapi ada salah satu curhatan Rasulullah SAW yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala ar-rasul, "Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura." Asy-Syaukani dalam kitab Fathul Qadir beliau menjelaskan, "Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an alladzi ji'tu ilaihim wa amartani bi iblaghihi wa arsaltani bihim mahjuran matrukan lam yu'minu bihi wa la qabbaluhu biwajhin minal wujuh." Ya Allah, ini umatku ini di mana Al-Quran ini saya disampaikan untuk saya sampaikan, tapi umatku meninggalkan ya Rasulullah. Ya Allah,
Allah menyampaikan wahyu dalam bentuk Al-Quran ini disampaikan kepada umatku. Banyak umatku yang meninggalkan itu ya Allah. Rasul curhatnya ini Pak, bukan curhatnya dibilang orang gila, bukan curhatnya dia dibilang tukang sihir, bukan curhatnya dia diludahin, bukan curhatnya dia ditimpah oleh kotoran onta itu, tapi curhatnya karena banyak umat yang meninggalkan Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nih kalau hadir di tengah-tengah kita sekarang maka akan kecewa luar biasa. Kenapa? Karena penelitiannya masih lebih dari 50% bangsa Indonesia ini yang tidak bisa membaca Al-Quran. Boro-boro mau menafsirkan Al-Quran, mempelajari substansi dan kandungan Al-Quran, kalau bacanya aja masih bermasalah. Seorang sahabat pernah melakukan survei di daerah Radio Dalam, bawa uang 200.000. Kemudian dia berhentikan mobil yang mau berhenti Pak. Begitu diberhentikan ada yang berhenti. Bapak bisa baca ini? Disodorkan sebuah surat. Lewat. Mobil kedua disuruh baca, lewat lagi. Mobil ketiga disuruh baca, lewat lagi. Lewat karena nggak bisa baca Pak, maksudnya 200.000 tuh untuk sebagai hadiah barangkali dia siapkan. Sampai mobil ke-11 baru berhenti, dan itu pun bacanya nggak lancar-lancar amat. Ini kondisi kita. Karena itu marilah sama-sama memperingati momentum Maulid ini, kita sama-sama belajar dari sosok yang paripurna ini hadirnya mas sekalian. Sehingga kita kalau mengharapkan syafaatnya pantas begitu. Ini kalau kita mengharapkan syafaat Nabi, baca sholawat juga jarang, ngikutin sunnah-sunnahnya juga jarang, mengikuti syariat Islam sangat jauh. Maka pantas nggak kira-kira kalau kita mau mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW? Karena sekali lagi pelajaran yang berharga, marilah kita betul-betul pelajari riwayat Nabi yang gak ada habis-habisnya ini, dan menjadi sosok teladan paripurna. Siapapun bisa kita teladani, profesi apapun kita bisa meneladani Rasulullah SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nashkuruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa azimana wa qaidana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyu wa habibuhu as-sadiqul wa'dil amin wa imamil atqiya wal mujahidin wa qaidil ghuril muhajjalin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim wa bit tamassuk bi hadi rasulih Muhammadin al amin sallallahu alaihi wasallam wa bi tsabati ala nahji wa darbil awliya'i was salihin. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalam ala nabiyil karim faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi waradallahu 'ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ja'alna wa awladana wa talabatana wa mujtama'ana min ahlil ilmi wal khairi wal Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhairi wa tughyan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu wa tasna'un. Aqimus shalah. Ayo, kembali ke masjid.